Apakah suami termasuk berbuat zalim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Ya nggak perlu istri tahu. Dalilnya mana? Adalah ikro. Tapi kalau saya nikah kemudian saya diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan saya tidak pernah kasih tahu, ini mudaratnya besar. Ada nggak dalilnya? Khusyuk itu adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu khusyuk. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia Islam di Indonesia tercinta kita ini. Apakah suami termasuk berbuat zalim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Antum sampai nikah lagi pun istri nggak tahu, nggak ada masalah. Saya khawatir demikian. Jadi sunnah, kalau orang ingin menjalankan sunnah dalam berpoligami, tidak usah diam-diam. Nggak mesti izin kepada istri, nggak mesti. Dan nggak perlu izin. Kalau perempuan harus izin kepada suami. Karena para sahabat waktu menikah mereka tidak diam-diam. Ya nggak perlu istri tahu. Meskipun saya tidak katakan haram untuk diam-diam, tetapi orang yang menikah diam-diam, akhirnya pertama dia menyelisih sunnah Nabi SAW, ya, sunnah para sahabat. Yang kedua dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan yang tidak perlu. Dalilnya mana? Tapi yang bagus nasihat dulu. Kan nggak mesti tahu. Ini kadang-kadang semua apa yang dilakukan oleh suami istri harus tahu. Ini salah. Dan dia sulit bersikap adil di antara apa? Kedua istrinya. Ya, entah dia menzalimi istri pertama, entah menzalimi istri yang kedua. Ada nggak dalilnya? Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada. Tapi saya tidak menganjurkan ibu-ibu atau putri-putrinya bikin syarat tersebut. Karena itu hanya merepotkan kami para lelaki ya. Jadi jangan ya, kalau suaminya itu soleh ya, dia kalaupun dia poligami dia akan bertanggung jawab. Kalau dia ternyata kurang ajar, syarat itu akan dibuang sama dia ya. Jadi tidak usah aneh-aneh. Nanti akhirnya ada suami yang soleh mau menikah ada syarat begitu dia mundur, padahal dia lelaki soleh ya. Ini antum gimana sih? Tidak boleh seorang wanita menyuruh suaminya yang poligami untuk menceraikan istrinya yang lain, tidak boleh. Yang kedua, dia juga tidak boleh minta cerai karena suaminya poligami. Dia hanya boleh minta cerai secara syar'i kalau suaminya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, tidak adil misalnya. Ya. Tidak boleh seorang minta khulu karena poligami, tidak boleh. Khusyuk itu adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu khusyuk. Sekali lagi, khusyuk itu adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu khusyuk. Khulu. La illallah. Kayak ngepil. Ya. Jadi di lehernya itu ibarat kayak ada pirnya. Dalilnya mana? Dalil. Aja melu-melu sing ora jelas. Ana wong nafsirke ayat kok ngawur. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Siapapun hambanya Allah termasuk hewan, kalau dia takut kepada Allah berarti dia ulama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan rakan. Ulangin nomor 4. 4. Lah wis sabarane meneh pisan bae. Mau medas. Ulangi 4 gitu. 4. Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal, untuk anaknya, untuk saudaranya, ada nggak? Ada anak-anak kecil ditanya,
bendera ini milik siapa? Bendera merah putih itu. Jawabannya apa? Milik sekolahan Pak. Karena memang milik sekolah. Itu yang tanya itu kaget. Jadi yang perlu saya terangkan, di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Untuk khusyuk jong khawarit perkara anggere wong khusyuk mesti semangate ngadili wong liya. Wong mondok ora tau utang iku gedhinge pol mbek wong utang. Wong mondok kok amen salate ora tau kodok mbek wong kodok gedhinge ra karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune.